Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai statistik dasar. Statistik dasar, di mana statistik dasar ini kita akan membahas mengenai subbab distribusi frekuensi. Nah, sebelum membahas mengenai distribusi frekuensi, kita harus mengenal bahwa di dalam suatu kegiatan laboratorium atau kegiatan apapun, kita akan memperoleh suatu informasi atau data yang bersifatnya data mentah atau raw data. Mentah atau raw data, di mana data mentah ini adalah suatu data pengukuran yang belum diolah. Dengan kata lain, datanya itu adalah data ukuran asli yang sifatnya masih beragam, sehingga perlu diolah untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Misalnya, contoh, berat anak ikan dalam gram. Nilainya 74, 34, 34, 32, 35, 46, 74, 36, 74, 65, 74, 35, 32, 38, 32, 73, 62, 47, 44, dan 55. Nah, itu merupakan data mentah atau raw data. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, maka kita perlu menyusun data mentah tersebut secara ascending atau descending. Ascending itu adalah urutan nilai naik, sedangkan descending itu urutan nilai menurun. Tujuannya adalah memudahkan kita mengkelompokkan data. Nah, misalnya dari soal-soal itu, dari data-data tadi, kita ubah secara ascending. Maka nilai-nilainya menjadi 32, 32, 32, 34, 35, 35, 36, 38, 44, 46, 47, 55, 62, 65, 73, 74, 74, 74, 74, dan 74. Nah, ini setelah di ascending, sehingga kita bisa menyusun data berurutan secara naik. Di sini saya urutannya dari kiri ke kanan, dari kanan ke bawah. Selanjutnya membentuk urutan ular.
Nah, dengan kita membuat urutan seperti ini, kita akan mudah untuk mengelompokkan data-data tersebut yang sifatnya raw data tadi menjadi sebuah distribusi data yang nantinya mudah kita analisa untuk menentukan data yang terbanyak, data rata-rata, atau persentase data, dan sebagainya. Nah, untuk itu, kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah distribusi frekuensi. Sebelum itu, kita mengenal dulu apa itu distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Nah, kalau kita jelaskan secara singkat, distribusi frekuensi itu adalah tabel yang menyajikan kelas atau tabel yang menyajikan frekuensi atau keberulangan data yang terjadi dalam pengukuran sampel. Nah, data-data tadi bisa bersifat individual atau berkelompok. Jadi, definisi dari distribusi frekuensi adalah data-data yang sifatnya bisa individual atau kelompok yang disajikan pada sebuah tabel untuk mendapatkan gambaran khas dari keragaman data tersebut. Nah, untuk menentukan distribusi frekuensi, apa saja yang dapat kita lakukan? Jadi, untuk membuat distribusi frekuensi, apa saja yang dapat kita lakukan untuk membuat sebuah distribusi frekuensi? Yang perlu dilakukan. Pertama, identifikasi data. Jika dia individual, bersifat tidak banyak ragam, berarti merupakan distribusi frekuensi individu. Sedangkan
jika nilainya banyak ragam, maka tabel yang digunakan adalah tabel kelompok. Yang kedua, untuk distribusi frekuensi data kelompok, maka perlu kita tentukan A. rank atau jangkauan, B. interval kelas, C. batas kelas, D. lebar kelas, dan E. tanda kelas. Nah, dua tadi adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan atau membuat suatu distribusi frekuensi. Yang pertama tadi kita identifikasi data, yang selanjutnya yang kedua, kalau itu adalah data kelompok, maka kita harus tentukan range, interval kelas, batas kelas, lebar kelas, dan tanda kelas. Nah, adapun prosedur dari membuat tabel frekuensi, yang pertama tetapkan data terbesar dan data terkecil. Jadi dengan data yang tadi, kita akan memperoleh data terbesarnya berapa dan data terkecilnya berapa. Nah, untuk data terbesarnya itu adalah 74. Data terkecilnya adalah 32. Nah, selisih dari data terbesar dan data terkecil kita sebut dengan rank. Yang nilainya di sini adalah 42. Itu adalah rank atau jangkauan dari nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Nah, selanjutnya nomor 2, kita tentukan banyak kelas. Menurut aturan Strager, banyak kelas itu bisa kita gunakan persamaan 1 plus 3,3 dikali log n. N itu adalah banyaknya data. Nah, berdasarkan soal contoh tadi, kita bisa peroleh banyak data, banyak kelas, itu sama dengan 1 tambah 3,3 log 20 yang merupakan adalah banyak datanya. Ini bernilai 5,29, sehingga kalau kita bulatkan ada 5 kelas. Selanjutnya, tentukan lebar interval kelas yang nilai yang disimbolkan dengan D, yaitu nilai range dibagi dengan banyak kelas. Sehingga kalau kita kerjakan, rank-nya 42, banyak kelasnya 5, maka totalnya adalah 8,4. Nah, di sini kita bisa membagi menjadi 2 pembulatan. Yang pertama, pembulatan ke atas, yaitu 9. Yang kedua adalah pembulatan ke bawah, yaitu 8. Nah, di dalam
penentuan lebar interval ini, usahakan kita membulatkan ke atas langsung. Kenapa nggak 8? Nah, jika kita menggunakan angka 8, maka banyak kelas yang digunakan nanti adalah 6 kelas. Namun, jika kita bulatkan ke atas, yaitu menggunakan 9, maka kelas yang kita gunakan tetap 5 kelas. Selanjutnya, tentukan batas kelas, yaitu ada batas bawah dan batas atas, di mana batas bawah itu adalah nilai batasnya dikurang dengan 0,5, nilai bawahnya dikurang 0,5, sedangkan batas atasnya adalah nilai atasnya ditambah dengan 0,5. Misalnya, nilai bawahnya adalah 30, maka nilai limit bawahnya itu adalah 29,5, limit atasnya itu adalah 30,5. Limit atasnya, misalnya limit atasnya adalah, batas atasnya itu 38,5. Nah, jika kita sudah menghitung range, lalu banyak kelas, dan lebar interval, dan batas kelas dan batas bawah, batas atas dan batas bawah, selanjutnya kita tinggal hitung frekuensi sesuai dengan batas kelas. Ini kita bisa kita kelompokkan. Contohnya seperti tabel yang saya sampaikan berikut ini, yaitu untuk menentukan frekuensi relatif dan kumulatif. Nah, di sini sesuai dengan data tadi, nilai range-nya itu adalah 9, maka jarak berat yang data kelompok beratnya itu adalah 30 sampai 38, itu adalah 9 intervalnya. 39 sampai 47 juga 9, 48 sampai 56 juga 9, dan seterusnya. Nah, batas bawahnya itu adalah 30 dikurang 0,5, yaitu 39,5, 39 dikurang 0,5, yaitu 38,5, dan seterusnya. Batas atas yaitu 38,5 ditambah 0,5, itu 38,5, dan seterusnya. Nah, itulah cara kita menentukan rentang, interval, batas bawah, dan batas atas. Selanjutnya, untuk menentukan frekuensi relatif, kita tentukan dulu frekuensinya. Jadi dari data sebelumnya diperoleh bahwa data dengan berat 30 sampai 38 itu ada 8, 39 sampai 47 itu ada 3, 48 sampai 56 itu ada 1, 57 sampai 65 itu ada 2, 66 sampai 74 ada 6. Sehingga frekuensi relatifnya itu dapat kita cari, ini kumulatif, frekuensi relatifnya kita cari, yaitu dengan persentase 8/20 dikali 100%. Misalnya 8/20 dikali 100%, yaitu 40. 3 dikali 100%, 3 dibagi 20 dikali 100%, 15%. Ini 5%, ini 10%, ini adalah 30%. Maka totalnya akan menjadi 100%. Itu adalah frekuensi relatif. Sedangkan frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan data yang sedang kita ukur di kelas tersebut ditambahkan dengan data sebelumnya. Nah, data sebelumnya untuk yang pertama, di kelas pertama itu adalah di bawah 29,5 batas bawahnya, yaitu 0. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 8, yaitu data di kelas itu sendiri. Selanjutnya, jika di bawah 38,5 ada 8, maka frekuensi kumulatifnya adalah
8 ditambah dengan jumlah frekuensi yang ada di kelas kedua tadi, yaitu 3. 8 tambah 3 itu adalah 11. Dan seterusnya. Di kelas seterusnya itu ada 12, 14, dan total semuanya adalah 20. Nah, itulah cara kita mengerjakan suatu distribusi frekuensi. Yang pertama kita tentukan range-nya, yang kedua kita tentukan banyak datanya, banyak kelasnya, tentukan juga interval, lebar intervalnya, tentukan batas kelasnya, limit bawah dan limit atas, lalu hitung frekuensinya, hitung frekuensi relatif, dan hitung frekuensi kumulatif. Dari sana kita akan bisa menyelesaikan suatu analisa. Selanjutnya kita juga bisa mengerjakan rata-rata, median, modus, nilai kuartil, nilai desil, dan sebagainya. Untuk materi hari ini cukup ini dulu. Nanti kita masuk untuk diskusi apa yang dapat dibicarakan atau didiskusikan mengenai distribusi frekuensi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas. Jadi ada tugas yaitu pertama menentukan frekuensi. Distribusi frekuensi terhadap data-data yang saya berikan pada soal nomor 1, yaitu misalnya pada suatu eksperimen dilakukan pengukuran diameter dari tomat setelah diberikan perlakuan penambahan pupuk. Data diameter tomatnya sebagai berikut yang ada di video ini. Maka tugasnya adalah buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Yang nomor 2, rangkumlah rumus dari rata-rata, median, dan modus untuk distribusi individual dan distribusi kelompok, karena persamaan rumusnya akan beda untuk rata-rata dan data kelompok. Cukup sekian dulu untuk tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.